Pemirsa, aksi nekat sopir ambulans yang memuat jenazah nekat terobos banjir di Kampung Guna, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik dari aksi sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos sungai yang tengah dialiri air yang cukup deras akibat banjir viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Kampung Guna Ende Tufeo, Desa Sanggar Horho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tampak dalam video beberapa anggota keluarga berdiri di atas sebuah jembatan dan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah itu nekat menerobos sungai yang deras. Nah, hal ini terjadi karena memang di situ jalur satu-satunya jalur utama yang menghubungkan kami Desa Cangroro dan Desa Kiria dan juga beberapa desa lainnya. Memang ada jembatan gantung tapi tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga pada saat banjir, saat itu mobil terpaksa melewati. Karena tidak mungkin warga harus memikul peti dari titik kali menuju ke kampung almarhum karena jarak kurang lebih sekitar 9 kilo. Warga meminta kepada pemerintah setempat untuk membantu mereka membangun jembatan. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, lantas mengapa ambulans nekat terobos sungai yang banjir? Apakah benar karena tidak ada jembatan penghubung di sana? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Kerirea Urbanus B. Karo. Selamat sore Pak Urbanus. Selamat sore. Ya, Pak Urbanus juga ada di dalam ambulans yang viral tersebut, Pak. Mengapa sampai nekat melintasi sungai yang banjir? Apakah memang tidak ada jembatan penghubung di sana yang memadai? Terima kasih Ibu. Memang yang terjadi kemarin memang pada saat itu saya di dalam mobil ambulans, Bu. Sedang mengantar jenazah untuk kembali ke kampung, ke desa. Memang sampai saat ini tidak ada jembatan penghubung yang menghubungkan antara kami beberapa desa dan beberapa anak kampung itu. Yang ada hanya jembatan gantung yang bisa dilalui oleh hanya kendaraan roda 2. Dan saat itu memang tidak memungkinkan kami untuk kami berhentikan itu. Karena walaupun dalam keadaan banjir, kami terpaksa lewat karena jarak tempuh dari sungai ke kampung tempat jenazah almarhum itu masih jauh dan dengan jalan yang cukup parah. Tidak mungkin warga bisa memikul peti menggunakan tenaga manusia sampai ke kampung. Baik, sebenarnya seberapa sering Pak ambulans melakukan hal ini, menerobos arus sungai ini? Kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu memang sering terjadi, Bu. Bukan saja soal jenazah, tetapi sering juga ada ibu hamil, ada anak sekolah, yang juga ketika menyeberangi pada saat jembatan gantung dulu belum ada, itu sering melewati jalur-jalur itu. Dan memang ini jalur utama kami, beberapa desa di situ, yang keseharian kami menyeberangi itu, melewati jalur itu. Ke pasar, ke kota, bahkan sampai ke daerah-daerah lain. Karena itu merupakan jalur utama untuk masyarakat kita di sana. Ya, Pak Urbanus, apa urgensinya sampai harus menerjang sungai yang banjir sehingga tidak bisa menunggu sampai banjir ini surut begitu, Pak? Memang situasi saat itu memang itu banjir sudah agak surut, Bu. Sehingga sopir melihat ini bisa menyeberangi. Karena kalau tidak menyeberang juga kami tidak mungkin bisa sampai ke lokasi karena masih cukup jauh. Dan jenazah tidak mungkin kami biarkan di tengah jalan. Baik. Berapa ketinggian air sungai saat itu, Pak? Memang saat itu cukup lumayan, Ibu, karena hampir sekitar 1 meteran lebih tinggi airnya. Baik. Lalu bagaimana dengan pertimbangan bahayanya Pak saat melintas? Memang kami saat itu memang sedang berpikir juga, tapi dalam situasi-situasi sulit seperti ini, kami mau bagaimana? Terpaksa kami lewati, karena tidak ada jalur alternatif lain yang harus kami lewati tanpa menyeberangi sungai seperti ini. Baik, kalau untuk keluhan infrastruktur sendiri sudah disampaikan ke pemerintah daerah setempat, Pak? Kalau untuk keluhan, kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Bahkan melalui usulan-usulan kami, masyarakat juga sudah kami sampaikan. Hanya terkendala anggaran, sehingga membuat pembangunan jembatan ini masih terkendala. Sehingga harapan kami lewat media ini
Kami berharap agar pemerintahan pusat dalam hal ini Bapak Presiden boleh melihat dan membantu masalah yang dialami oleh masyarakat ini untuk membangun jembatan dan jalan ke tempat kami. Ya, apakah sebelumnya pernah ada korban di sana Pak akibat ada kendaraan yang nekat menerabas banjir? Kalau dulu di saat jembatan gantung belum ada, itu sering terjadi, Bu. Bahkan sempat juga kendaraan roda 2 terbawa arus karena pada saat penyeberangan kadang masalah di tengah jalan, akhirnya tidak bisa menyeberang dan pada saat banjir ya kita terbawa. Dan itu pernah terjadi dulu pada tahun 2012-2011. Lalu apa respon dari pemerintah pusat Pak terkait dengan jembatan penghubung itu atau infrastruktur yang diminta tadi? Memang sampai saat ini memang belum ada respon baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga kami masyarakat memang mengalami kesulitan. Baik masyarakat desa sekitar maupun desa-desa tetangga yang ingin bepergian ke wilayah kami. Ya. Jadi tidak hanya ambulans saja ya yang kerap melintasi sungai saat banjir ini ya Pak, dan tidak ada jalur alternatif lain untuk dilintasi? Iya Bu, benar-benar. Itu bukan hanya ambulans Bu, kadang-kadang mobil masyarakat juga yang ingin menjual hasil komoditi mereka ke pasar, ingin bepergian ke kota untuk hal-hal lain, terpaksa ketika banjir pasti akan mereka lewati. Ya, berarti tidak ada jalan lain yang bisa dilewati Pak menuju ke antar desa ini? Iya Bu, tidak ada. Ini menjadi jalur utama kami Bu, beberapa desa di wilayah itu. Baik, terima kasih Pak Urbanus Bekaro, Kades Karirea telah bergabung bersama Aini Sore. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, perbaikan tanggul jebol yang memperparah banjirop di Semarang, Jawa Tengah terus dilakukan. Banjirop mengganggu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas dan masih merendam rumah warga. Petugas gabungan terus memperbaiki tanggul jebol di Pelabuhan Tanjung Emas dan area PT Lami Citra Nusantara, Semarang, Jawa Tengah. Tanggul yang jebol ditutup karung berisi pasir dan dibantu petugas TNI Polri serta warga sekitar. Sementara itu penanggulangan banjirop di kawasan ini terus dilakukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi ketinggian air pasang yang melanda pesisir pantai utara akan menurun. Kondisi ini kami perkirakan sampai tanggal 26 Mei 2022 karena pada tanggal 26 ini kondisi perkiraan pasang sudah mulai menurun dan juga gelombang laut sudah mereda pada kategori rendah, yaitu di ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Sebelumnya banjirop terjadi di kawasan pantai utara Kota Semarang, Jawa Tengah sejak Senin kemarin. Banjir menerjang permukiman warga dan mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Banjirop terjadi akibat fenomena alam perigi atau jarak terdekat bumi dengan bulan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Banjirop di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi. Jumlah pengungsi terus bertambah. Selain itu, para pengungsi mulai terserang penyakit kulit. Banjir sudah beberapa hari merendam Pekalongan, Jawa Tengah. Air banjir masih menggenang sekitar 50 cm sampai 1 meter di sejumlah lokasi. Ratusan pengungsi menempati beberapa titik, seperti Aula Kelurahan Tirto, 2 masjid di Tirto, dan musola juga rumah warga yang lebih tinggi. Beberapa hari berada di pengungsian, kini para pengungsi mulai terjangkit penyakit kulit, yakni gatal-gatal. Sementara puluhan anak-anak balita mulai sakit gatal, kembung, demam, batuk, juga pilek. Hingga kini para pengungsi masih membutuhkan bantuan seperti susu untuk balita, makanan untuk bayi, dan popok bayi. Selain itu, pengungsi dewasa juga masih membutuhkan bantuan seperti baju dan lainnya. Dari pantauan, banjir masih merendam di sejumlah wilayah di pesisir pantai, seperti di kawasan Panjang Baru, Kerapyak, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Degayu, Bandengan, Padukuhan, Kraton, di Pekalongan Utara. Di Kecamatan Pekalongan Barat, banjir merendam di Kelurahan Tirto, Pasir Keramat Kraton, dan Pringrejo.
Warga mengeluhkan lambatnya penanganan pemerintah karena imbasnya mereka kesulitan untuk beraktivitas dan bekerja. Untuk para pengungsi malah bertambah itu menjadi 250 di berbagai tempat karena air mengalir ke timur, jadi ke RW 2 itu yang mengungsi di Al-Karomah. Langkah yang sudah diambil Bu, apa Bu? Langkah yang sudah diambil, kita koordinasi dengan dinas instansi terkait dan telah mendapat bantuan dari Bapak Wali Kota, dari Dinsos dan dari Basnas berupa nasi bungkus, dari Dinsos berupa makan pagi, siang, dan malam untuk Dinsos, dan untuk dari BPBD, dari DPUPR berupa tanggul yang karena itu jebol 50 meter, dan untuk BPBD berupa karung karena ada warga yang swadaya membeli. Setidaknya ada 250 jiwa di Kelurahan Tirto yang masih mengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian, seperti di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Aula Kelurahan Tirto, dan sejumlah masjid. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, video 2 orang preman meminta pungutan liar dengan cara memaksa korbannya di sebuah toko bangunan di Medan viral di media sosial. Kedua preman akhirnya ditangkap setelah videonya viral di media sosial. Per bulan apalagi? 200 sak aja cuma lo 200 sak. Kami pekerja Kak, kami mau kerja. Udah kerja, udah siap dibongkar setengah, mau kalian lanjutkan lagi. Video yang viral di media sosial ini direkam korban ketika 2 pelaku meminta pungli secara paksa di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kota Medan. Pelaku minta uang dengan alasan jasa bongkar muat, padahal korban sudah membongkar barang dagangannya. Menindaklanjuti adanya video viral di media sosial, petugas unit Reskrim Polrestabes Medan menangkap Hadir dan Diki Sasmito yang merupakan warga Jalan Bunga Kardiol, Kecamatan Medan Tuntungan. Terhadap kedua orang pelaku ini, hasil keterangannya mereka menyampaikan bahwasanya mereka melakukan hal tersebut karena dijanjikan akan diberikan uang oleh ibu tersebut. Tapi karena 2 orang ini minta terus-menerus, jadi si ibu pun jadi kesal sehingga membuat video. Pelaku kini masih dalam pengawasan dan pembinaan Polrestabes Medan dengan sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam peristiwa sedang viral di media sosial saat ini. Di antaranya mobil yang saling berpepetan di tengah tol dan pria yang mengkritik pungli universitas di saat momen wisuda. Berikut informasinya kami rangkum dalam Viral hari ini. Ada saja ulah 2 pengemudi mobil di tol dalam kota Jakarta ini. Keduanya tak mau mengalah dan saling memepet saat melaju di tengah tol. Video ini viral di media sosial dan menuai reaksi beragam. Komentar yang paling banyak merupakan sindiran karena kedua pengemudi mobil gak sabaran sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Hati-hati jika berkendara di jalan ibu kota. Jangan sampai kejadian seperti video yang viral ini. Gara-gara kaca dibuka di tengah kepadatan lalu lintas, seorang copet langsung menyambar barang penumpang mobil. Dari keterangan yang disertakan akun Dashcam Owners Indonesia, kejadian terjadi di sekitar Pelumpang arah Arta Gading. Seorang wisudawan mengkritik Universitas Samratulangi Manado terkait banyaknya pungli. Tak tanggung-tanggung, kritikannya ditunjukkan saat momen wisuda di depan rektor dan di depan kamera yang menayangkan langsung. Belum jelas pungli yang dimaksud seperti apa, namun aksi wisudawan ini menghebohkan warganet setelah disebar akun Manado Insight. Belasan kontainer tercebur di Laut Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.